Kita mas Ya, tolong dicek PPT. Udah kelihatan PPT nggak? Coba, pengen tahu. Sudah di PPT nggak nih? Dibantu dengan dicek PPT kelihatan? Ya, thank you. Sudah, Bu. Oke, thank you. Terakhir ya, teman-teman, algoritma. Ini sudah saya record ya. Oke, sudah direkod. Oke, terakhir kita masuk algoritma, teman-teman. Oke, ini materi yang saya sudah siapkan buat teman-teman. Kita masuk ke algoritma. Algoritma adalah prosedur yang terbatas. Ya, harus terbatas. Nggak boleh dia yang unlimited. Dia harus limited karena dia harus ada jumlah langkah tertentu gitu. Dan terdefinisi dengan jelas untuk memecahkan suatu masalah. Dan setiap langkah dalam algoritma itu harus dipahami dan diterapkan secara sistematis. Itu algoritma ya. Sifat-sifat dari algoritma yang pertama, input dari himpunannya itu tertentu, gitu ya. Outputnya juga himpunan tertentu. Jadi dia merupakan solusi. Nah, kemudian definiteness ya dari setiap langkah perhitungan. Jadi definiteness ya. Langkahnya itu definite ya, terhitung. Correctness dari output dan juga setiap input yang mungkin. Finiteness dari banyaknya langkah perhitungan. Finiteness itu berarti ter apa namanya eh, ada apa namanya ada batasnya ya finiteness. Unfinite yang tidak ada batasnya. Kemudian langkah perhitungannya dari algoritma itu tuh harus effectiveness gitu ya. Nah, jadi ada 6 sifat. Yang pertama inputnya adalah merupakan himpunan tertentu, outputnya juga sama. Kemudian langkah perhitungannya definiteness, outputnya juga harus correctness, ya kan? Langkah perhitungannya harus finiteness, langkah perhitungannya harus effectiveness, dan di sini terjadi ya generality untuk suatu kelompok permasalahan. Itu ya, itu sifat-sifat dari algoritma. Oke, ini beberapa contoh ya algoritma teman-teman ya. Ya, jadi kalau di matematika ya teman-teman untuk mencari FPB, faktor persekutuan terbesar ya. Kamu tahu ya teman-teman ya FPB kan ya. FPB, FPB dari 2 3 dan 2 3 dan 5 berapa? 2 3 dan 5. FPB dari 2 3 dan 5 berapa? Faktor persekutuan terbesarnya. Tinggal dikalikan aja 2 kali 3 kali 5. 30 ya. Gitu kan. 2 kali 3 6 6 kali 5 30. Eh, beda loh ya FPB dengan KPK ya. Tahu kan bedanya? KPK itu kelipatan persekutuan. Sorry saya salah. Tadi itu KPK tuh kan saya salah kan. FPB dari 6 12 dan 24 FPB-nya apa? Faktor persekutuan terbesarnya apa? 6 12 dan 24. Berapa? 6 ya kan faktornya 6. Nah itu di algoritma yang dipakai untuk mencari FPB namanya algoritma Euclid ya. Gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ambil dua dua angka A atau B. Kalau tiga berarti A, B, dan C gitu kan. Kemudian bagi A dengan B, simpan hasil pembagiannya, kemudian gantilah A dengan B dan simpan hasil sebelumnya dan ulangi proses tersebut sehingga sisa pembagiannya menjadi nol. B itu adalah langkah terakhir untuk FPP. Nah itu. Jadi nama algoritmanya adalah Euclid ya. Kemudian kalau untuk kemarin tadi kan kita belajar tentang grab ya, menentukan jalur terpendek pada grab, itu algoritmanya namanya algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra. Algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua simpul pada graf terbobot. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, tentukan jarak terpendek dari simpul awal ke simpul lainnya. Kemudian pilih simpul yang belum dikunjungi dan memiliki jarak terkecil ya. Kemudian perbarui terus ya jarak ke tetangga simpul yang dipilih. Kemudian ulangi proses tersebut hingga jarak terpendek di semua simpul itu ditemukan ya. Nah, itu untuk jalur terpendek pada graf. Nah, ini algoritmanya gitu ya.
Jadi sebelum teman-teman membuat coding gitu kan, membuat program gitu kan, algoritmanya, flowchartnya harus ditemuin dulu tuh, gitu kan, konsep-konsepnya itu harus ada dulu sebelum teman-teman bikin codingnya gitu kan. Terus nomor tiga, nah ada namanya algoritma pencarian biner. Jadi pencarian biner digunakan untuk mencari elemen dari array yang terurut. Algoritma ini bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian dan terus mencari elemen pada bagian yang terkecil dan lebih besar tergantung pada hasil pembagian. Langkah-langkahnya, tentukan nilai tengah array, kemudian jika elemen yang dicarinya lebih kecil daripada nilai tengah, kemudian terus ulangi, gitu kan? Terus kemudian jika elemen dicarinya terus lebih besar daripada nilai tengah, kemudian terus ulangi pencarian di bagian kanan dan ini terus berulang terus ya, looping 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 gitu kan, hingga elemen itu ditemukan dan tidak ada elemen yang cocok gitu. Ada lagi nih. Nah ini nih prosedurnya nih. Nah ini ada lagi nih. Ini algoritma searching linear atau algoritma yang untuk mencari elemen tertentu pada deret berhingga. Nah ini adalah sintaksnya. Ya sintaksnya tuh. Udah. Ini yang tadi kita bicarakan mengenai Euclid. Nah, Euclid ya kan. Euclid ini adalah algoritma untuk mencari GCD. Ayo, GCD itu FPB teman-teman ya. GCD itu grid C-nya apa ya? Grid Common Division. Nah, itu FPB ya. Bahasa Inggrisnya GCD. Grid Grid Common Division atau FPB. Faktor persekutuan besar ya. Yaitu dua bilangan bulat A dan B. Contoh, misal kita ingin menentukan FPB dari 287 dan 91. Caranya adalah ya kita bagi yang paling besar dengan yang paling kecil. Ya kan? Bentuknya adalah gini. Ini namanya ada modulo, ada sisa ya. 287 sama dengan berapa sih kali berapa sih? 391 kali berapa yang mendekati 287? 3 kan? Sisanya 14 gitu teman-teman ya. Nah, dari sini bisa dibentuk nih ya. Jadi bacanya nih garis ini adalah modulo ya. Bacanya modulo. Jadi jika A modulo B, maka A modulo B kali C untuk semua C bilangan bulat. Oleh karena itu, sembarang pembagi dari 91 juga adalah pembagi dari 91 kali min 3. Nah, ini yang tadi gitu kan. Nah, maka sembarang pembagi dari 287 dan 91 haruslah pembagi dari 287 ditambah 91 kalikan minus 3 yaitu 14. Sehingga FPB atau grid common division dari 287 dan 91 harus juga sama dengan garis CD dari 14 dan 91. Nah, pada langkah berikutnya kita bagi lagi nih 91 dengan 14 tuh. 14 kali berapa sih ya? Yang mendekati 91 kali 6 tambahin 7. Nanti FPB dari ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau bicara mengenai mencari FPB, mungkin ya perhitungan ketika kita masih SMA gitu kan, atau SD, SMP gitu kan. Yang diajarkan sebenarnya bisa dipakai sih dalam algoritma ini gitu. Tapi kenyataannya nggak sama ya seperti itu. Nah, jadi begitu kalau di proses komputasi kayak gitu pakainya. Kenapa sih nggak sama? Karena ketika diajarin di SD, SMP, SMA itu ya mencari faktor persekutuan terbesar itu dibuat sesimpel semudah mungkin gitu teman-teman untuk anak-anak level dasar itu memahami. Ya kan? Kita kan dulu kan belajar FPB itu kan apa sih bilangan yang dimiliki sama dimiliki oleh bilangan-bilangan tersebut. Contoh kalau kita bicara di FPB dari 6, 12, dan 24 gitu kan. 6 itu kan dibentuk dari 6 kali satu gitu kan. Ya kan faktor dari 6 itu apa sih? 6, 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 12 apa? Satu, ya toh? 1, 2, 3, 4, dan 12. Faktor dari 24. 1, 2, 3. 4 6 ya kan 12 24 gitu kan. Apa yang sama-sama dimiliki dari 6 12 dan 24 yaitu 6 kan gitu. Udah kelihatan 6 sendiri kan juga kelipatan dari 12 dan 20. Pasti dia merupakan FPB-nya kan gitu. Kayak gitu kan waktu kita SMP, SD, SMA diajarin kan gitu. Tapi kok beda gitu. Sebenarnya adalah simplifikasi dari Euclidean algorithm ini sebenarnya teman-teman. Ya, sebenarnya begini cara pikirnya. Cara pikirnya begini.
gitu. Disimplify ketika kita ngajarin. Nah, sebenarnya begini gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah ini shadow quotes-nya. Ini, ini kayak gini. Nah ini saya inilah, saya ini bagian bagian anak orang-orang informatika nih. Ini saya enggak tahu. Saya kan bukan orang informatika, saya orang matematika ya teman-teman. Nah ini bisa juga nih representasi dari bilangan bulat. Misalkan B adalah suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu, maka jika N bilangan bulat positif dan N dinyatakan secara unik dalam bentuk N itu sama dengan AK, B pangkat K ditambah A. K min 1, B pangkat K min 1, dan seterusnya ditambah A1, B ditambah A0. Di mana K adalah bilangan bulat tak negatif. Di mana di sini A0, A1, dan seterusnya sampai AK adalah bilangan bulat tak negatif yang kurang dari B, gitu kan. Dan AK-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh, untuk B sama dengan 0, berarti N-nya kita contoh ya, ambil 859. 859 berarti 859 itu teman-teman kan dipecah menjadi 800 tambah 50 tambah 9 kan begitu kan? 800 kan 8 kali 10 pangkat 2. 50, 5 kali 10 pangkat 1. 9, 9 kali 10 pangkat 0 kan gitu. Gitu ya. Kemudian kalau dia bentuknya biner ya, biner ini kan biner bentuknya. 1 0 1 1 0. Bilangan biner itu kan terdiri dari bilangan satu nggak 0 ya kan. Ini dia biner ada dua ya. Berarti representasinya mulai dari karena di sini ada 1 2 3 4 dan 5 ya. Di sini mulai dari 4 ya teman ya. Jadi 5 dikurangi 1 4. Jadi mulai dari 2 pangkat 4 gitu ya. 2 pangkat 4 di sini adalah 1 ya kan. Jadi harusnya kan gini. Harusnya begini nih ya. Ini aku perbaiki nih. Aku perbaikin. Aku perbaikin dulu nih. Jadi gini nih, harusnya gini, ya kan? Ini, ini kan yang 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4-nya kan satu, satu kali 2 pangkat 4. Kemudian 2 pangkat 3 dia turun ya, 2 pangkat 3 nol. Dikali 2 pangkat 3. Nah ini saya ambil gini ya teman-teman ya. Gini tuh. Ini 2 pangkat 3 nih, jadi begini nih tuh. Nah, tuh kan, habis nol tuh kan 1 2 pangkat 2. Terus kemudian di sini 1 2 pangkat 1. Terus di sini, begitu. Oh my God. Tunggu, ntar ya. Ini, ini gini. Kopi ini gini. Nah, begini harusnya tuh, ya kan? Nah, ini kan ini berarti nol ya teman-teman. 0 2 pangkat 0 kan gitu. Harusnya yang lengkap begini nih. Nah, tuh, itu kan. Berarti kan nah, pangkat 10. Bisa pangkat 10 sih. Ini kan 2 pangkat 8. 2 1 ekspansi binarnya gini kan. Hmm, iya bener. Iya ya, 10 angka desimal betul. Berarti kan 22 ya jadinya kan 8 ya kan? Gitu kan ya? Iya benar-benar Mar. Bagus Mar. Ini kan 8 ya teman-teman. Ini kan 16 ya teman-teman. Maaf, 1 kali 2 pangkat 4 itu kan 16 ya teman-teman ya. 16 ditambah 0 ditambah 4 20 ya teman-teman. Ditambah 2 22. Iya, betul. Atau, nah iya. Makasih, Mak. Wih, amat keren. Gimana nih? Oh, nah kan dua dua biasa, gitu ya. Nah, begitu, gitu. Nah, tuh lanjut ya. Bagaimana membuat ekspansi B dari integer? Ini caranya nih, gitu. Silakan pelajari ya. Oke, berapa ekspansi 8 dari ini? Yuk, kita coba yuk, ekspansi 8. Yang tadinya dia kan bentuknya desimal ya. Jadi 1 2 3 4 5. Berarti 12.345 ya itu ya. Gimana ya? Dari basisnya dia desimal, basis angka yang biasa kita
lihat sehari-hari, dirubah ke basis 8. Caranya nih, bagi 1, 2, 3, 4, 5 dengan 8. Itu jatuhnya begini. Jadi kayak modulo tadi tuh ya, ketika teorema Euclid gitu kan. Berarti berapa sih 1, 2, 3, 4, 5, 8 itu 8 kali berapa sih yang mendekati 1, 2, 3, 4, 5? Ternyata 1, 5, 4, 3 gitu ya teman-teman. Kemudian 1, 5, 4, 3 itu didekati dengan 8. 8 kali berapa sih yang mendekati 1, 5, 4, 3? Berarti 1, 9, 2 kan gitu. Kemudian 1, 9, 2. 8 kali berapa sih yang mendekati 1, 9, 2? Oh, berarti dikali kali 24. Ternyata sisanya 0. Nah, ketika sisanya 0, nah, diterusin lagi ya sampai habis ya. 24 juga. Ternyata juga sudah sisanya 8 kali 3. Nah, kemudian yang terakhir, yang 3 nih. Yang 3 nih. Yang 3 berarti 8-nya dikalikan 0, ditambahin 3. Nah, hasilnya yang mana? Yang ini teman-teman. Nih, mulai dari belakang ya. 3, 0. Jadi sisanya ini. 3, 0, 0, 7, 1, basis 8. Gitu. Itu. Ini tuh sebenarnya bukan algoritma. Ya ini algoritma sih, tapi belum belum ke codingnya ya teman-teman. Jadi kita baru mikirin gimana caranya mengubah dari desimal ke basis 8 gitu. Nah ini baru nih. Nah ini codingnya nih teman-teman. Ini algoritmanya. Nah itu. Monggo deh ini. Saya kopas aja nih. Nah ini. Nah ini seperti itu ya teman-teman. Nah ini silakan teman-teman pelajarin sendiri. Sudah ada di PPT, sudah lengkap. Sudah lengkap, silakan nih tuh. Menjumlahkan biner dengan biner. Nah, tuh caranya. Kemudian, ini prosedurnya nih tuh. Ini algoritmanya. Matriks. Nah, matriks juga bisa nih ya. Contoh nih matriks. Ini matriksnya tipis ya, warna biru ya teman-teman. Ini matriks dengan orde 3 kali 2. Barisnya ada 3, barisnya ada 3, kolomnya ada 2 ya. Itu. Nah, matrik 3 kali 2 ya. Nah, itu. Matrik, nah, definisi matrik adalah kumpulan dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang dibentuk dalam bentuk baris dan kolom. Jadi matrik itu bentuknya ya segi panjang atau kalau sama baris dan kolom berarti bentuknya persegi gitu ya. Nggak ada matrik bentuknya trapesium gitu. Nggak ada bentuknya lingkaran, nggak ada. Jadi bentuknya ada persegi panjang. Nah, ini baris-barisnya, ini unsur-unsurnya. Jadi ada kolom dan baris. Ini juga algoritma, algoritma matrik ya. Nih, ini penjumlahan matriks ya. Berarti unsur-unsur yang seletak itu harus dijumlahkan. Kemudian perkalian matriks. Perkalian matriks itu suatu matrik bisa dikalikan ketika unsur-unsur pada baris pada matrik pertama sama dengan unsur-unsur pada kolom pada matrik kebalik, unsur-unsur pada kolom pada matrik pertama sama dengan unsur-unsur pada banyaknya elemen pada baris di matrik kedua. Coba lihat ya. Ini suatu matrik A kali B bisa dikalikan ketika ordonya matrik A itu M kali K. Lihat nih, kolomnya K ya kan. Matrik B K kali N. Barisnya si matrik B itu K. Nah, ketemu ini sama ini ketemu ini bisa dikalikan, hasilnya adalah matrik M kali N. Jadi sisa-sisanya nih ini sama ini gitu teman-teman. Perkalian matrik seperti itu, jadi harus dicek dulu syarat dari ordonya gitu ya, baru dari situ unsur-unsurnya itu dikalikan. Oke, tidak usah lah, kita tidak usah mengalihkan matriks ya, ini ada konsep algoritmanya aja ya, karena itu materi aljabar linier. Ini juga nih, ini cara mencari matriks perkalian A kali B gitu kan. Nah, terima kasih. Sudah selesai. Baik. Oke, teman-teman. Baik, sudah selesai teman-teman. Sudah cukup. Ini paparan 3 sesi ya untuk mengantarkan kepada
persiapan UAS kita. Jika ada pertanyaan, silakan. Sudah saya buka mute-nya. Jika tidak ada pertanyaan, kita berfoto ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan sampaikan. Jangan lupa tugasnya ya, dikumpulkan ya. Tugasnya dikumpulkan. Ini sudah selesai recordingnya. Jika tidak ada pertanyaan, kita foto bersama ya, teman-teman. Mau bertanya ini? Nur Sidi mau bertanya? Pak Ahmad Sofiullah. Ada error serius pada situs web Anda. Siapa tadi? Enggak. Aman ya. Foto Halo bersama. Bu, kedengeran nggak Bu? Foto bersama dulu untuk dokumentasi ya kehadiran. Kita foto dulu sama-sama. Silakan dibuka. 3, 2, 1. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih banyak kebersamaan kita. Sudah sampai ke VCon ke-8. Sukses buat kalian, semangat belajarnya. Saya salut sama kalian ya, teman-teman. Eh, Masih semangat ini ya, walaupun kita bekerja ya, menyempatkan diri untuk kuliah. Sukses selalu ya, teman-teman. Mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hal penyajiannya. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Terima kasih banyak, Ibu Akiri ya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat Terima kasih siang. Bu. Izin Ibu tutup Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.